Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Muslim menyangkal doktrin Kristen tentang Trinitas. Mereka begitu ketat dalam monoteisme, tauhid mereka, sehingga tidak mungkin ada pluralitas di dalam Tuhan. Banyak dari mereka dengan keliru menyatakan bahwa Trinitas sebenarnya adalah doktrin yang menipu tentang tiga Allah. Tentu saja tidak, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengklaim bahwa itu tidak rasional. Juga tidak menghentikan mereka dari salah mengartikannya. Umat Islam sering menggunakan logika sebagai verifikasi untuk sistem teologis mereka. Mereka mengklaim bahwa Islam itu benar dan kekristenan salah, dan bahwa Trinitas sama sekali tidak masuk akal. Terlepas dari klaim mereka, doktrin Trinitas sama sekali tidak logis. Faktanya, kebanyakan orang percaya pada Trinitas tanpa menyadarinya. Tidak ada bukti logis bahwa Tuhan tidak dapat eksis sebagai tiga pribadi. Muslim gagal untuk menghasilkan bukti seperti itu. Karena itu tidak mungkin. Sebagaimana seorang pelukis mengungkapkan sebagian dari dirinya, gayanya, siapa dirinya, dan lain-lain dalam lukisannya, demikian pula, Tuhan telah mengungkapkan sebagian dari dirinya, gayanya, dan siapa dia dalam ciptaannya. Ciptaan mencerminkan sebagian besar kualitas-kualitas Tuhan sendiri. Yang pertama, alam semesta teratur. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tertib. Yang kedua, alam semesta beroperasi berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Tuhan adalah Tuhan atas hukum. Ketiga, alam semesta memiliki awal. Oleh karena itu, Tuhan adalah pencipta. 4. Dalam matematika ada bilangan tak terhingga. Di alam semesta ada jarak yang tak terhingga. Oleh karena itu, Tuhan, pencipta alam semesta, tidak terbatas. 5. Kebenaran mutlak ada dalam penciptaan, yaitu sesuatu tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan bukan dirinya sendiri pada saat yang sama. Oleh karena itu, Tuhan adalah kebenaran mutlak. 6. Alam semesta terdiri dari tiga aspek utama: ruang, waktu, dan materi. Ruang terdiri dari tinggi, lebar, dan kedalaman, suatu trinitas. Tetapi setiap aspek pada dasarnya adalah ruang. Waktu terdiri dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, suatu trinitas. Tetapi setiap aspek pada dasarnya adalah waktu. Materi terdiri dari padat, cair, dan gas, suatu trinitas. Tetapi setiap aspek pada dasarnya adalah materi. 7. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari melihat alam semesta dan Tuhan sebagai penciptanya, bahwa mungkin Tuhan memiliki aspek trinitas pada sifatnya, karena kita melihatnya di alam. 8. Jika adil untuk mengatakan bahwa Tuhan mungkin memang trinitarian dalam beberapa aspek dari sifatnya, maka Tuhan dapat dengan mudah bersifat trinitarian dan tetap menjadi satu-satunya Tuhan. Tuhan dapat dengan mudah menjadi pluralitas, dan semua aspek dalam pluralitas ini
keberadaan Tuhan akan bersifat ilahi. 9. Karena Tuhan sadar diri, memiliki kehendak, dapat berbicara, dan lain-lain, maka aspek jamak Tuhan dapat berbagi dalam beberapa cara, kualitas-kualitas yang sama. 10. Jika ini mungkin, lalu mengapa tidak dapat menjadi bagian dari Tuhan? Karena Tuhan adalah pluralitas, menjadi manusia, dan menambahkan sifat manusia pada dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa ada Trinitas di alam. Jadi, mengapa Tuhan tidak bisa menjadi Trinitas juga? Dan ciptaan hanya menjadi cerminan, sebagian dari kebesaran Tuhan. Hal ini tentu mungkin. Jika Trinitas tidak logis, maka kemungkinan itu tidak akan ada. Tidak ada alasan logis mengapa Trinitas tidak bisa menjadi kenyataan. Terserah Muslim untuk menunjukkan kontradiksi logis mengenai doktrin satu Tuhan dalam tiga pribadi. Hanya menyatakan itu tidak logis atau tidak mungkin, tidak membuktikan apa-apa sama sekali. Alkitab telah menyatakan bahwa Allah memang Tritunggal dan bahwa Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, Kolose 2 ayat 9. Orang Kristen memiliki penebus yang hidup. Orang Kristen memiliki Tuhan sebagai penyelamat mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.